Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa dan menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Pada saat ini biarlah kita selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan segala beban yang ada dalam kehidupan kita, kita mau bersandar hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Seorang yang dikirim Allah. Ayat intinya terdapat dalam Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Kristus, pedagang semawi itu mencari mutiara, melihat dalam manusia yang tersesat mutiara yang berharga. Dalam diri manusia yang dinodai dan dirusakkan oleh dosa, ia melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penebusan. Hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus daripada orang yang tidak pernah jatuh. Allah memandang umat manusia tidak sebagai barang najis dan tiada berharga. Ia memandangnya dalam Kristus, melihat semua melalui kasih tebusan. Ia menghimpun semua permata dari semesta alam ini dan membuat rencana untuk membeli mutiara itu. Dan setelah Kristus mendapatkannya, ditempatkannya kembali pada mahkotanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Maleakhi 3 ayat 17. Baik, di sini dikatakan kepada kita bahwa Kristus itu mencari mutiara. Dan dia melihat dalam manusia yang tersesat mutiara yang berharga. Tuhan mencari mutiara itu di dunia ini. Mutiara itu adalah kita sendiri. Dan dia melihat kemungkinan ini menjadi suatu penebusan bagi mereka, bagi kita sendiri. Karena di dunia ini orang melihat bahwa mutiara itu jelek, atau melihat kita sebagai manusia itu jelek, tidak berguna apa-apa. Tetapi di mata Tuhan sangat berharga, bagaikan mutiara yang sangat luar biasa. Firman Tuhan dikatakan kepada kita, Tuhan mau menebus kita dan mau membeli kita dengan darahnya. Untuk itu Tuhan katakan kembali kepada kita bahwa kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita akan menjadi sahabat Tuhan yang pada suatu hari nanti dia akan siapkan untuk kita bersama-sama. Tentunya di hari ini dan seterusnya kita dapat mengenal Tuhan kita. Kita dapat memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena mutiara ini sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun kita banyak dosa dan noda di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah apa yang kita sudah pelajari saat ini, kita meminta Tuhan untuk melindungi kita, meminta Tuhan untuk memberikan hikmat yang begitu luar biasa daripada surga, untuk kita boleh bersandar hanya kepada Tuhan saja. Jadi di sini juga dikatakan kepada kita bahwa ia melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penebusan. Hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaiannya dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus daripada orang yang tidak pernah jatuh. Sudah jelas kepada kita bahwa dengan berbagai kesalahan dosa yang kita lakukan, tapi kita mau datang kepada Tuhan, mengakui segala apa yang kita sudah lakukan, maka Tuhan akan bersedia menjawab dan menerima akan permintaan kita dibanding orang yang tidak pernah jatuh. Ya, orang yang tidak pernah jatuh mungkin dia tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak pernah mengandalkan Tuhan, tetapi dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi orang yang sudah jatuh, sudah mempunyai segala beban, segala dosa yang dia alami, tapi dia mau mempunyai suatu prinsip untuk kembali kepada Tuhan. Tapi dia mau untuk semuanya itu dia kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersama dengan dia. Ya mungkin saat ini, pada saat di mana kita berada di posisi itu, di posisi yang sudah jatuh, ya mungkin saya mencari Tuhan. Karena apa? Karena saya tidak sanggup, karena saya tidak kuat untuk menjalaninya.
Untuk itu saya terus mengandalkan Tuhan, saya terus berkomitmen untuk pekerjaan Tuhan. Di sini dikatakan kepada kita bahwa hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus daripada orang yang tidak pernah jatuh. Ya, baik, di sini dikatakan kembali kepada kita bahwa kita mempunyai banyak dosa, banyak kesalahan, tapi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersandar kepada Tuhan, kita mau terus mempunyai satu prinsip untuk mengenalkan Dia dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadikan Dia sahabat kita, guru kita. Tapi orang yang tidak mau, yang tidak pernah jatuh, ya mungkin dia akan terus. Tapi orang yang tidak pernah jatuh selalu mengandalkan kekuatan dan hikmat-hikmatnya sendiri. Tapi di sini dikatakan kepada kita, Dia mengirim kita seorang yang untuk dapat menebus kita. Dia mencari mutiara yang selama ini tersesat atau hilang, entah kemana dia pergi. Tapi saat ini Tuhan menemukan kembali mutiara itu, ialah saya dan saudara, untuk kembali bersama-sama hidup dengan Kristus, yang tidak lagi kita jatuh. Dan bagaimana kita hidup di dalam Kristus, kita mau melakukan akan kehendak-kehendak Tuhan. Seringkali kita selalu berbuat semena-mena dari keinginan kita, tapi biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak layak di mata Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan melihat semua ini layak baginya. Untuk itu Dia mengadakan suatu perjalanan yang begitu panjang untuk kehidupan kita. Dia akan membuat suatu penebusan bagi kita. Untuk itu kita selalu percaya kepada Tuhan. Dan biarlah semua yang Dia berikan dalam kehidupan kita menjadi teladan dan juga prinsip kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi sehingga dikatakan kepada kita bahwa Allah memandang umat manusia tidak berbagai barang najis dan tiada berharga. Ia memandangnya dalam Kristus, melihat mereka melalui kasih tebusan. Ia menghimpun semua permata dari semesta alam ini untuk membuat rencana untuk membeli mutiara itu. Dan setelah Kristus mendapatkannya, ditempatkannya kembali pada mahkotanya. Tuhan mempunyai satu rencana untuk membeli kembali mutiara itu. Tuhan mempunyai suatu komitmen, suatu prinsip untuk menebus kita orang-orang berdosa, untuk kembali. Dan Tuhan akan tempatkan kita pada tempat yang Dia sudah sediakan. Inilah betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu menyiapkan segala sesuatunya. Dia selalu memikirkan kehidupan kita. Dia selalu mencari mutiara itu di dalam dunia ini. Mutiara itu telah didapatkannya kembali jika kita mau menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Yang mutiara itu ialah kita sendiri, orang yang tersesat, orang yang jatuh di dalam dosa, orang yang gagal untuk mencapai hidupnya bersama dengan Kristus. Tuhan siap untuk menjadikan semua itu menjadi baru, asalkan kita mau serahkan itu untuk Tuhan. Di sini katakan kepada kita, tetapi Kristus sebagai mutiara yang mahal harganya, dan kesempatan kita untuk memiliki permata surga ini adalah pokok yang patut senantiasa kita renungkan. Roh Kudus yang menyatakan kepada manusia harga diri mutiara yang elok itu. Masa dari kuasa Roh Kudus adalah masa dalam suatu arti yang istimewa, di mana karunia surga itu dicari dan ditemukan. Pada zaman Kristus, banyak orang mendengar Injil, tapi pikiran mereka digelapkan oleh pengajaran yang palsu, dan mereka tidak mengakui guru yang rendah hati yang datang dari Galilea sebagai seorang yang dikirim Allah. Ya, baik, di sini katakan kepada kita, tapi Kristus sebagai mutiara yang mahal harganya dan kesempatan kita untuk memiliki permata surga ini adalah pokok yang patut senantiasa kita renungkan. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita ialah bagaimana kehendak Kristus, bagaimana kehidupan kita hidup bersama dengan Kristus. Jangan mutiara kita ini jatuh lagi atau ternodai lagi oleh kesalahan dan dosa-dosa kita.
Tapi biarlah dengan mutiara yang ada di dalam hati kita ini, biarlah kita menjaga supaya tetap bersih. Supaya apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau lakukan itu. Ya, sebagai mutiara yang tersesat, mutiara yang hilang, mutiara yang banyak nodanya. Tapi bila mana mutiara ini sudah kembali bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membersihkan itu. Dengan semuanya, maka hidup yang baru bersama dengan Kristus. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa masa dari kuasa Roh Kudus adalah masa dalam suatu arti yang istimewa, di mana karunia surga itu dicari dan ditemukan. Pada zaman Kristus banyak orang mendengar Injil, tapi pikiran mereka digelapkan oleh pengajaran yang palsu, dan mereka tidak mengakui guru yang rendah hati yang datang dari Galilea sebagai seorang yang dikirim Allah. Banyak orang mendengar pekabaran, mendengar kebenaran, dengar Injil, tapi pikiran digelapkan oleh kuasa gelap. Mungkin saat ini ada di dalam kehidupan kita, tapi jangan biarkan semua ini menjadi pusat perhatian bagi si iblis. Tapi biarlah perhatian kita hanya kepada Tuhan saja. Untuk itu biarlah kita selalu bersiap di dalam kehidupan kita, selalu mempunyai akan kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan ini bukan untuk kehendak kita sendiri, tapi untuk kehendak Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa tetapi sesudah kenaikan Kristus, penobatannya dalam kerajaan pengantaraan ditandai oleh pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta Roh itu dicurahkan. Saksi-saksi Kristus memberitakan kuasa juru selamat yang telah bangkit. Terang surga menembusi pikiran-pikiran orang yang digelapi tipu daya musuh-musuh Kristus. Sekarang mereka melihat Dia ditinggikan menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Mereka melihat Dia dikelilingi kemuliaan surga dengan harta yang kekal di tangannya untuk menganugerahkan kepada semua orang yang mau berbalik dari pemberontakannya. Ketika murid-murid menyatakan kemuliaan anak Bapa yang tunggal, 3.000 jiwa bertobat. Mereka diyakinkan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana adanya, penuh dosa dan cemar, dan Kristus sebagai sahabat dan penebusnya. Kristus ditinggikan, Kristus dipermuliakan dengan perantaraan kuasa Roh Kudus yang bernaung di atas manusia. Baik, kembali lagi dikatakan kepada kita bahwa tetapi sesudah kenaikan Kristus, penobatannya dalam kerajaan pengantaran ditandai oleh pencurahan Roh Kudus. Ya, di sini juga katakan kepada kita bahwa sekarang kita melihat Dia dikelilingi kemuliaan surga dengan harta yang kekal di tangannya untuk menganugerahkan kepada kita semua. Ya, untuk apa kita mau berjalan di dunia ini tanpa Tuhan? Apa yang kita cari di dunia ini? Tetapi Tuhan katakan kepada kita, biarlah dengan kasih karunia Kristus kita mencari akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mencari akan sahabat kita yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Jadikan Tuhan sebagai teman kita, untuk kita selalu menyatakan akan beban yang ada di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan ketika murid-murid menyatakan kemuliaan anak Bapanya yang tunggal, 3.000 jiwa bertobat. Tuhan kembali katakan kepada kita, bertobatlah dan kembali kepadaku. Dan Tuhan akan menebus itu dan membeli kita dengan darahnya. Ya, kita tahu bersama untuk kita selalu percaya kepada Tuhan, untuk kita selalu mengakui Kristus di dalam kehidupan kita, bahwa tidak sia-sia kita mengenalkan Dia di dalam kehidupan kita, karena Dia selalu memberikan teladan, tabiat, dan karakter yang baik untuk kehidupan kita. Kita diyakinkan dengan kasih karunia Kristus, kita diyakinkan dengan apa yang sudah Dia lakukan di dalam kehidupannya. Nah, pada saat ini kita juga berada di situasi yang menjadi suatu titik di mana kita harus mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa sudahkah Roh Kudus menyadarkan saya betapa berharganya Yesus? Apakah dari kehidupan rohani saya yang menunjukkan bahwa Yesus begitu berharga bagi saya? Tuhan sangat berharga di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang sudah Tuhan lakukan, maka kita renungkan itu
dan kita bagikan itu. Jangan kita sesali dengan apa yang kita sudah lewati, tapi biarlah kita mau syukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, sangat luar biasa. Apakah dari kehidupan rohani saya menunjukkan bahwa Yesus begitu berharga bagi saya? Tuhan sangat berharga bagi saya. Sangat luar biasa. Apapun yang saya alami di dunia ini adalah berkat luar biasa daripada Tuhan. Untuk itu, biarlah kita selalu mempunyai akan roh kerendahan hati sama seperti Kristus menjalani hari-harinya. Percayalah dan pandanglah kepada Kristus yang menjadi suatu harapan bagi kita, yaitu yang menjadi suatu pedoman untuk kita selalu percaya dan mengenakan dia di dalam kehidupan kita. Pemirsa, inilah pelajaran pada saat ini. Biarlah kita selalu percaya dan berlindung hanya kepada Tuhan saja. Jadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.